Shalom, selamat malam Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pemrograman berbasis perangkat bergerak. Perkenalkan nama saya Rio Rizky Hardadi dengan NIM 2101010101141 dari kelas SI 701 ingin mempresentasikan terkait literatur review perbandingan keamanan, kinerja, dan pengembangan aplikasi mobile pada Android dan iOS. Eh, yang pertama, untuk penjelasan tujuan literatur review itu sendiri, ada 3 poin, yaitu mengidentifikasi metode penelitian terdahulu, lalu membandingkan temuan antar riset, lalu menemukan tren, gap, dan juga arah penelitian. Ini bukan sekedar merangkum tiap studi, tetapi menganalisisnya secara komparatif, melihat persamaan, perbedaan, trade-off, dan konteks penggunaan Android serta iOS, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kritis, bukan deskriptif belaka. Di sini saya tunjukkan untuk tabel ringkasan literatur ataupun overview dan juga preview dari tabel literatur yang sudah dibuat oleh kelompok yang saya gabung gitu, yaitu kelompok 1. Seperti ini ada fokus studi, metode, dan juga temuan utamanya itu sendiri. Yang pertama ada perbandingan keamanan Android versus iOS. Di sini metodenya studi literatur. Temuan utamanya Android fleksibel tapi rawan malware, iOS tertutup sehingga kontrol lebih kuat. Lalu yang kedua ada cross platform, mobile, keuntungan dan kendala. Metodenya studi literatur, lalu efisien dan hemat biaya, temuan utamanya, tapi performa kurang dibanding native jika fitur berat. Lalu yang ketiga ada fokus studinya pada pengembangan aplikasi event berbasis Android. Metodenya kuesioner dan juga wawancara. Temuan utamanya Flutter efektif karena kode reusable dan murah, native butuh biaya tinggi. Seperti itu. Lalu yang keempat ada kenyamanan pengguna Gen Z iOS versus Android, di mana metodenya mixed method, SLR plus survei, di mana iOS unggul, stabil dan aman. Android unggul kustomisasi pemilihan tergantung preferensi. Lalu yang kelima ada komparasi performa dan memori Android 11 versus iOS 14. Metodenya studi komparatif ditambah eksperimental, di mana iOS lebih efisien, Android fleksibel untuk aplikasi berat, tapi variabel performa seperti itu yang lebih diuntungkan di dalam Android. Lalu ada fokus studi literatur untuk jurnal ke-6, privasi analisis 24.000 aplikasi, yaitu studi kuantitatif atau big dataset untuk metodenya. Keduanya punya isu privasi, tidak ada yang 100% aman secara mutlak. Seperti itu. Lalu untuk trend framework cross platform, metodenya systematic review plus analisis trend. Flutter dan React Native makin dominan dipilih karena produktivitas dan ekosistem plugin. Di sini ada kecampur terkait Flutter dan juga React ataupun Native, dikarenakan memang ada keterkaitan terkait Android dan juga iOS itu sendiri terkait bahasa pemrograman ini seperti itu. Lalu dibahas terkait lebih dalam terkait perbandingan keamanan Android versus iOS di dalam paper pertama, di mana Android open source yaitu fleksibel tetapi rawan malware, dibandingkan dengan iOS yaitu closed system, di mana dia memiliki kontrol ketat, sandboxing artinya tidak open source terhadap hal-hal di luar dari iOS itu sendiri, tetapi fokus pada lingkungan dari pengembangan iOS, lalu adanya verifikasi untuk aplikasi yang terinstall di dalam iOS itu sendiri. Poin utamanya sederhana, Android yang terbuka memiliki fleksibilitas lebih, tapi konsekuensinya di dalam resiko keamanan yang lebih tinggi. Sebaliknya iOS dengan kontrol ketat menghasilkan keamanan yang lebih konsisten, tetapi fleksibilitasnya terbatas. Jadi keduanya butuh bukan soal mana yang lebih baik, tapi trade-off. Jadi keterbukaan versus kontrol. Itu yang perlu dipikirkan ketika memilih
suatu sistem operasi seperti itu. Lalu dilanjut langsung ke studi privasi 24.000 aplikasi dalam paper yang ke-6. Di mana kedua platform melakukan pelacakan ilegal, lalu iOS lebih sering pakai unique identifier untuk anak-anak gitu, lalu Android lebih ke tracking iklan, lebih lebih banyak untuk marketing iklan seperti itu, untuk pendapatan dari Android itu sendiri. Lalu kesimpulannya tidak ada platform yang sempurna. Jadi sering muncul persepsi bahwa iOS itu aman, sedangkan Android itu rentan, tapi itu tidak sepenuhnya benar seperti itu. iOS memang punya kontrol App Store yang ketat dan ekosistem tertutup, tapi studi besar seperti analisis 24.000 aplikasi menunjukkan iOS tetap punya isu pelacakan data dan juga privasi. Android juga bukan otomatis tidak aman. Ada proteksi seperti sandboxing, play protect, dan enkripsi. Hanya saja ekosistemnya lebih terbuka, sehingga tingkat resiko tergantung dari developer aplikasi itu sendiri. Jadi label iOS aman itu berlebihan. Keamanan bukan hanya OS-nya saja, melainkan bagaimana aplikasi itu dibuat, diuji, dan dikelola. Lalu ultimately keamanan itu masalah praktik, bukan dari merek HP ataupun OS yang dipakai. Seperti itu. Lalu untuk sintesis keamanan dari dua paper ini, di mana iOS unggul pada validasinya kuat dan juga sandboxing itu sendiri, lalu Android unggul pada fleksibilitas keamanan tambahan. Lalu keduanya punya potensi pelanggaran privasi ataupun tracking seperti iklan, seperti itu. Lalu review cross platform pada paper yang kedua, seperti itu. Di mana ada 3 poin, 1 kode untuk 2 platform, lalu efisiensi dan juga cepat rilis, dan juga adanya kekurangan performa di dalam React Native ataupun di dalam Flutter yang digunakan untuk penggunaan developing aplikasi Android itu sendiri, di mana performanya itu lebih baik daripada React Native yang digunakan pada aplikasi iOS, seperti itu. Lalu studi aplikasi Flutter versus Native pada paper yang ketiga, di mana Native atau Kotlin atau Java itu mahal, 2 tim dan juga maintenance-nya itu berat dikarenakan dari sisi sumber daya baik manusia maupun sumber daya seperti framework ataupun library-nya itu memang lebih susah untuk dicari seperti itu. Di mana Flutter sendiri memiliki 80-95% reuse code, jadi bisa digunakan secara berulang dan juga biayanya lebih rendah seperti yang saya bilang. Itu seperti yang tadi. Lalu hasilnya Flutter lebih efektif untuk responsivitas dan juga UX ataupun user experience. Sintesis dari closed platform ini, closed platform unggul untuk biaya lebih rendah, lalu rilis lebih cepat, lalu native unggul untuk fitur spesifik dan performa intensif. Dalam video ini saya menjelaskan bahwa Android dan iOS tidak bisa dinilai mana yang lebih absolut lebih baik karena performa dan preferensi sangat dipengaruhi konteks penggunaan, bukan sekedar OS. Jadi iOS unggul dalam integrasi hardware software sehingga stabil untuk aplikasi real time. Android unggul dari sisi fleksibilitas dan variasi perangkat sehingga cocok untuk custom dan skala lebih luas seperti itu. Jadi pilihan yang benar bukan mana yang lebih bagus, tapi untuk kebutuhan apa. Jadi kesimpulannya kedua platform memiliki kelebihan dan optimalnya tergantung use case, bukan fanboy yang bias. Lalu kenyamanan Gen Z di dalam Android versus iOS dalam paper atau jurnal yang keempat seperti itu. Di sini ada 2 poin, iOS disebut memiliki kenyamanan stabil dan UI yang konsisten dan juga brand trust. Seperti Apple itu memang untuk kepercayaannya sendiri sudah terbangun dari sejak zaman dulu seperti itu. Sedangkan untuk Android memiliki fleksibilitas, banyak fitur dan juga range harga yang lebih luas. Preferensi terhadap iOS atau Android harus dianalisis berdasarkan konteks pemakaian, faktor kebutuhan aplikasi, keamanan, budget, dan juga performa dan ekosistem lebih dominan daripada OS itu sendiri. Jadi tidak ada platform yang secara universal lebih baik. Yang ada adalah platform yang paling sesuai dengan konteks penggunaan dari pengguna itu sendiri.
Lalu performasi OS di dalam paper 5 membahas tentang iOS efektif untuk beban ringan, sedangkan Android fleksibel untuk aplikasi berat, yaitu trade-off resource. iOS memiliki arsitektur terkontrol sehingga strategi memorinya stabil, sedangkan Android memiliki arsitektur fleksibel sehingga memori lebih variatif dan konsumsi resource lebih tinggi. Artinya, perbedaan arsitektur langsung mempengaruhi performa aplikasi, stabilitas, dan pengalaman pengguna itu sendiri. Jika kalian ingin, oke, lalu tren framework cross platform di dalam paper 7. Flutter dan React Native itu dominan, dan juga pemilihan framework berdasarkan produktivitas developer dan juga ekosistem plugin itu sendiri. Di sini membahas tentang itu. Sedangkan di sintesis antar literatur cross paper insight di mana terkait dari beberapa literatur review yang sudah dilakukan ini ada 4 poin utamanya, yaitu ada keamanan, iOS lebih dari Android di dalam sisi kontrol, tetapi privasi keduanya tetap bermasalah seperti itu. Lalu dari performa iOS efisien lebih ringan, lalu Android fleksibel aplikasi berat seperti itu. Dari user experience atau UX-nya itu sendiri, iOS lebih stabil, sedangkan Android lebih personalisasi. Lalu untuk cross platformnya sendiri, Flutter mendekati native. Jadi tidak ada yang lebih baik dari sisi secara objektif, tetapi lebih ke subjektif dari masing-masing penggunanya itu sendiri. Sedangkan gap penelitian di mana belum banyak studi menggabungkan antara keamanan, performa memori, lalu implementasi framework dalam satu riset utuh. Sedangkan peluang penelitian baru perspektif use case spesifik seperti edukasi, finansial, dan juga kesehatan. Lalu kesimpulan utama dari tabel literatur ini adalah tidak ada OS yang sempurna. Pemilihan pendekatan yaitu berdasarkan dari kebutuhan penggunanya itu sendiri. Lalu sedangkan untuk pemilihan security memang lebih baik dari sisi OS iOS daripada Android. Sedangkan untuk heavy performance Android menggunakan bahasa pemrograman yang native itu lebih baik daripada iOS. Dan juga sedangkan efisiensi dari bahasa pemrograman framework gitu, framework untuk pemrograman aplikasi lebih baik Flutter di dalam cross platformnya itu sendiri seperti itu. Sedangkan untuk saran penelitian lanjutan di sini ada 3, yaitu studi kinerja Flutter pada aplikasi berat, lalu studi privasi aplikasi lintas domain sensitif, dan juga analisis UX lintas generasi bukan hanya Gen Z, seperti generasi-generasi lain, generasi boomer, generasi alpha, dan lain sebagainya. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan di dalam table literature review ini dan juga yang digunakan pada kelompok di dalam tugas 1 sebelumnya seperti itu. Ada 7 daftar pustaka dan jurnal yang digunakan dalam literatur review ini dari masing-masing member kelompok sudah mencantumkannya seperti itu. Terima kasih untuk presentasi yang saya lakukan ini dan juga terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan sehingga saya bisa menjelaskan hal-hal yang mungkin bisa berguna di dalam penjelasan saya di video ini untuk memahami terkait Android versus iOS dan juga Flutter versus native di dalam table literature review yang sudah dilakukan di tugas 1 sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Selamat sore, shalom. Terima kasih.